Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak membenarkan kedatangan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi menteri ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dhanil membenarkan asisten khusus Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid datang ke kediaman Prabowo di Hambalang pada Jumat siang. Dhanil menyebut keduanya datang untuk berdiskusi dengan Prabowo sebagai mitra kerja. Soal Syafri dan Mutia yang disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menkominfo, Dhanil mengatakan kabinet masih disusun dan belum final. Beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo, Pak Syafri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1 adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Yang Mutia jadi Kominfo, Pak Syafri akan jadi Menhan di periodenya Pak Prabowo nanti. Itu Anda yang tahu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung. Saya batuk loh gara-gara itu. Tapi kalau Dhanil turut merespons rumor Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang bakal masuk kabinet Prabowo. Budi Gunawan dikenal merupakan orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan pernah menjadi ajudan saat Megawati menjabat sebagai presiden. Sementara Abdullah Azwar Anas merupakan kader PDI Perjuangan. Dhanil mengaku tidak tahu rumor BG dan Azwar Anas akan masuk kabinet. Namun ia menyebut Prabowo telah mengantongi dan menimbang sejumlah nama sebagai calon menteri. Oh, saya nggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu. Bang, tapi jumlahnya benar 44. Itu juga saya belum tahu dan belum dipastikan. Sekarang masih dalam proses terkait dengan jumlah. Nanti Pak Prabowo yang akan mengumumkan. Yang jelas Pak Prabowo sudah mengantongi beberapa nama. Beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama-nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas ya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan membeberkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kediaman Prabowo di Hambalang Jumat kemarin. Muzani hanya berseloroh bakal calon menteri di kabinet Prabowo sedang deg-degan semua. Menteri Hukum dan HAM. Sedikit Pak, kemarin ada pertemuan di Hambalang, itu soal menteri ya Pak ya? Pak Sekjen. Entahlah. Tapi nama-nama yang udah kesebut sekarang tuh emang benar akan masuk dalam kementerian? Nggak tahu. Iya Pak Sekjen mah, jadi sedikit agak. Pokoknya sekarang pada deg piar. Pak katanya BG juga mau dapat jadi menteri. Di lain pihak, Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Partai Golkar Ludwig Paulus menilai pemanggilan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto hal yang baik. Menurutnya, dengan memanggil calon menteri artinya Prabowo meminta masukan untuk mencapai target kabinet pemerintahannya. Penyusunan kabinet ini adalah hak prerogatif seorang calon presiden terpilih. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo memanggil, bagus dong. Bagus kan? Artinya beliau juga minta masukan bahwa beliau sebagai presiden yang punya mandat, yang punya hak prerogatif. Tidak semata-mata dia bilang ini maunya saya. Tapi dia mengundang orang lain, mengundang berikan masukan nih dengan bidang-bidang pekerjaan ini bagus, baiknya gimana. Karena kembali lagi ada target yang akan dicapai. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons rumor Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan akan masuk kabinet Prabowo Gibran. Soal nama Kepala BIN Budi Gunawan yang dikenal orang dekat Megawati dan kader PDIP lain yang diisukan akan masuk kabinet, Puan minta ditunggu saja apakah PDIP akan menempatkan kadernya di kabinet Prabowo atau tidak. Belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak kita tunggu saja.
Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang dari sebulan lagi, sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal jadi menteri mulai dipanggil ke kediaman Prabowo di Hambalang. Dua nama yang sudah terlihat di Hambalang, yakni Syafri Samsudin yang disebut akan jadi Menteri Pertahanan dan politisi Partai Golkar Mutia Hafid yang disebut-sebut akan menjadi Menkominfo. Apa yang bisa publik baca dari pemanggilan bakal calon menteri oleh Prabowo? Mengapa perlu dipanggil ke Hambalang dan akankah akan ada kader PDI Perjuangan atau orang dekat Megawati Soekarno Putri yang akan masuk kabinet Prabowo Gibran? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Saat ini sudah bergabung politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Hendar, saya ke Anda dulu. Terakhir yang saya temui siang tadi, Bang Daniel bilang bahwa pertemuan antara Mbak Mutia dengan Pak Syafri itu soal hubungan, ya karena mitra kerja di Komisi 1 soal pertahanan begitu. Tapi publik membacanya biasanya kalau pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh tertentu biasanya kan terjadi di Kertanegara ya. Kenapa kok pertemuannya dilakukan di Hambalang, Bang? Ya, masalah tempat saja sebenarnya. Ya banyak juga sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada flashback ke belakang, banyak juga sebenarnya pertemuan-pertemuan penting ya kan, itu dilakukan malah juga di Kertanegara juga, ya kan gitu. Ini kan masalah ketika mungkin Pak Prabowo pada saat itu sedang ada di Hambalang. Jadi sehingga oleh karena itu Pak Vicky dan Mutia Hafid ya dipanggil ke Hambalang ya. Bukan dipanggil, mungkin saya berdiskusi di Hambalang. Dan ini juga kan boleh publik membacanya seperti itu, tapi juga kan harus juga dilihat bahwa kedua tokoh tersebut ya dua-duanya adalah mitra Pak Prabowo. Yang satu mitra di internal, Pak Syafri adalah mitra Pak Prabowo. Harus juga dicatat, Pak Syafri itu mungkin bisa seminggu bisa berapa kali ketemu dengan Pak Prabowo ya, bukan kali, karena dia memang support Bapak di dalam kan gitu ya, di Kementerian Pertahanan. Jadi pertemuan itu bukan sesuatu hal yang istimewa menurut saya. Yang kedua, Mutia Hafid memang selama ini adalah mitra beliau di Komisi 1. Ya tidak ada hal yang istimewa, kecuali mungkin ya publik membacanya ada profesional lain yang dipanggil gitu loh. Nah, Ya kan dari sisi itu mungkin yang tiba-tiba yang selama ini jarang dilihat publik bertemu dengan Pak Prabowo kan gitu kan, dipanggil Pak Prabowo, mungkin bisa kita membaca seperti itu. Jadi kami pun melihatnya biasa-biasa saja pertemuan tersebut. Jadi ya, tapi kalau kemudian memang dinilai bahwa dua tokoh ini potensi jadi menterinya Pak Prabowo berikutnya karena beredar kabar bahwa Pak Syafri kemungkinan jadi Menhan, Mbak Mutia kemungkinan jadi Menkominfo, itu betul atau tidak? ya memang bisa iya juga bisa tidak. Jadi gini ngelihatnya ya, begini melihatnya bahwa untuk posisi menteri itu kandidatnya kan bukan hanya satu, bisa 3, bisa 4, bisa 5, mungkin juga hampir mendekati 10 kan gitu kan. Nah jadi dari beberapa kandidat itulah yang muncul ke permukaan dan menjadi prediksi dari teman-teman media juga salah satunya. Jadi ya bisa saja seperti itu, tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Daniel juga tadi, ya kan, kita aja nggak berani kita menyatakan bahwa dan memastikan bahwa si A dan si B adalah sudah dipastikan akan masuk ke kabinet, karena itu merupakan hak prerogatif dari Pak Prabowo sendiri kan selaku presiden terpilih. Seperti itu kan. Jadi memang ini tetap akan sangat dinamis, cuman memang kita melihatnya itu seperti ini. Pak Muzani juga tadi sudah mengatakan ya bahwa para kandidat ini ya kan lagi deg-degan kan seperti itu ini. Termasuk dua nama itu. Iya mungkin juga seperti itu kan ngelihatnya. Tapi ini kan secara general ya Pak Muzani melihatnya mengatakan seperti itu. Jadi bisa dipersepsikan seperti itu, juga bisa juga tidak, karena sebagaimana pengalaman kita sebelumnya di rezim pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi sebelumnya, tidak semua analisa dan prediksi itu kan presisi kan gitu kan. Banyak juga yang meleset kan gitu. Begitu juga ini, karena dinamikanya memang sangat turun naik ya seperti itu. Oke, kalau Mas Umam menangkapnya bagaimana kemudian? Apakah ini betul bahwa sinyal dua tokoh ini akan menjadi menterinya Pak Prabowo nanti? Mas Tifal, kalaupun kemudian pemanggilan ini adalah sebuah bagian dari proses
fit and proper test, proses seleksi dalam konteks pembentukan pemerintahan baru menjelang 20 Oktober yang akan datang, maka hal itu sudah cukup sewajarnya. Karena bagaimanapun praktis sekarang sudah kurang dari 1 bulan menjelang pelantikan atau inaugurasi presiden terpilih. Nah, oleh karena itu, secara momentum, saya pikir ini adalah waktu yang cukup tepat bagi seorang presiden terpilih untuk menyiapkan barisan kekuatan inti yang akan menempati posisi-posisi penting di kabinet yang akan datang. Nah, adapun kemudian skema pemanggilan itu, rasa-rasanya memang itu tidak menjadi jaminan utama, tetapi bahwa pertemuan itu adalah sebuah proses komunikasi awal, penjajakan, termasuk dalam skema besar fit and proper test, termasuk kalau misal kemudian presiden tentu memiliki janji-janji politik yang harus ditepati, maka kemudian bagaimana strategi yang bisa dilakukan, itu adalah bagian dari upaya mempertemukan visi, mempertemukan misi. Sehingga kalau misal kemudian ini dilakukan, tentu itu akan sangat produktif. Kalau kemudian ini dibilang sebagai cek ombak melihat penilaian publik terhadap dua tokoh itu, masuk akal nggak? Rasa-rasanya tidak. Dalam arti begini, nama-nama yang dipanggil oleh Pak Prabowo di Hambalang adalah nama yang sudah terseleksi ketat. Dan besar kemungkinan nama-nama itu adalah nama yang lahir dari surat rekomendasi yang sebelumnya dikomunikasikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan kekuatan-kekuatan politik inti yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Baik itu Partai Golkar, kemudian Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan juga partai yang lain dalam konteks ini adalah yang menjadi pendukung dari Pak Prabowo, termasuk Gerindra sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika nama-nama itu sudah dimasukkan, termasuk partai-partai non-parlemen yang diinformasikan akan berpotensi mendapatkan ada yang 1 kursi, ada yang posisi wamen. Nah, kalau misal kemudian nama-nama itu sudah difilter dengan baik, maka kemudian posisi yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih adalah melakukan seleksi ulang. Sehingga kemudian veto di fase awal sudah melalui proses filter dari level ketua umum partai, maka selanjutnya Pak Prabowo sebagai user, sebagai pengguna dari nama-nama yang akan dipercaya dalam masing-masing nomenklatur kementerian, ada yang mengatakan 44, ada yang mengatakan 47, atau bahkan 48 kementerian lengkap dengan posisi wamen yang akan datang, maka mulai per hari ini sampai menjelang 20 Oktober adalah sebuah momentum yang sangat tepat untuk melakukan ini semua. Prosesnya kalau Anda lihat soal seleksi ini tadi, dari gaya berpolitiknya seorang Prabowo Subianto, sosok seperti apa yang dicari Pak Prabowo untuk menjadi menteri, membantu dia dalam pemerintahan baru nanti, Mas Umam? Tentu pertama adalah aspek profesionalitas. Seberapa kemudian dia memiliki pemahaman secara detail terhadap nomenklatur kementerian yang akan dimiliki. Kalau misal kemudian aspek profesionalitas itu kemudian barangkali bukan menjadi pertimbangan utama, maka ada aspek yang lain, yaitu aspek akomodasi politik. Selama representasi dari kekuatan partai politik itu memiliki leadership and management yang baik untuk mengelola kementerian tersebut, maka tetap untuk bisa menjadi sebuah alternatif yang cukup memadai untuk menjadi menteri atau wakil menteri menakodai nomenklatur kementerian. Selanjutnya, tentu selain aspek politik adalah aspek representasi dari sisi kewilayahan. Barangkali belum ada misalnya nama dari NTT atau nama dari Papua atau nama dari Kalimantan, maka kemudian presiden baru harus menghitung secara rigid apakah kemudian representasi akomodasi politik bukan semata-mata mengakomodasi dari kekuatan partai, tetapi juga representasi kewilayahan, termasuk juga suku-suku besar dan juga agama-agama besar harus masuk untuk menjaga stabilitas politik dan juga pemerintahan ke depan. Semakin stabil pemerintahan, maka transisi kekuasaan akan semakin berjalan lancar. Semakin berjalan lancar, pemerintahan akan bekerja lebih efektif ke depan. Soal proses seleksi ini, Bang Hendar, apakah sepenuhnya Pak Prabowo yang menentukan atau memutuskan nama menteri yang bakal akan membantu pemerintahan beliau ke depan, atau ikut ada keterlibatan dari ketua umum di Koalisi Indonesia Maju juga di sini? Ya tentunya final atau decision maker pada akhirnya ada pada Pak Prabowo. Ya, memang mekanismenya seperti yang dikatakan oleh Mas Umam tadi, ya yang seperti biasanya itu diusulkan oleh kalau memang dari parpol, ya partai politik akan mengusulkan hal tersebut. Ya kemudian yang tentunya tidak hanya ada satu nama, ya ada beberapa nama yang diusulkan, kemudian itu akan disaring kembali
beberapa tahapan dan fase ya. Nah, kemudian baru akhirnya Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi semua ini gaya dari tiap-tiap presiden tentunya berbeda-beda ya. Naturalnya memang seperti itu di beberapa era rezim pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi, Pak SBY dan lain sebagainya juga memang seperti itu. Tapi apakah Pak Prabowo memang seperti atau tidak ya kita coba lihat aja nanti. Tapi yang pada intinya memang finalnya ada di Pak Prabowo karena beliau yang akan bekerja langsung dengan para pembantu-pembantunya ini di pemerintahan nantinya yang bisa mengakomodir ideologi dan gagasan-gagasan beliau dan sehingga ini setiap program-program itu bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu Mas. Oke, ada juga isu yang muncul selain nama Mbak Mutia dan Pak Syafri itu juga muncul rumor nama Pak Budi Gunawan dan Pak Abdullah Azwar Anas bakal jadi menteri pemerintahan Pak Prabowo nih Bang Hendar. Apakah kemungkinan untuk pihak-pihak di luar koalisi Kim ini bisa menjadi menterinya di pemerintahan Pak Prabowo nanti? Ya kemungkinan itu memang selalu ada, tidak ada yang tidak mungkin di politik Indonesia ya. Tapi sebagaimana kita ketahui dan kami juga pahami bahwa saat ini memang sudah ada komunikasi, tapi komunikasi ini kan belum sampai mengerucut ke arah sana ya, belum sampai mengerucut ke arah contohnya apakah PDI masuk ke kabinet atau tidak, kan belum final juga. Tapi tentunya ya fase-fase ini kan memang seperti Mas Umam tadi bilang memang merupakan fase-fase yang cukup menentukan dalam kurang dari 4 minggu ya, artinya 3-2 minggu ke depan ini mungkin ini yang fase-fase krusial untuk menentukan apakah pos-pos ini ya kan akan diisi juga oleh rekan-rekan kita di PDI atau tidak, tergantung gimana arah haluan politik mereka ke depannya kan seperti itu. Tapi pada prinsipnya sebagaimana kita ketahui Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak bahwa memang sistem ketatanegaraan kita juga tidak mengenal oposisi, ingin bersama-sama ya kan membangun bangsa ini baik di dalam maupun di luar pemerintah tidak ada masalah. Toh kita juga masih ada DPR ya kan yang bisa mengkoreksi yang selama ini insya Allah akan tetap kritis di beberapa momentum-momentum ya kan. DPR kita bekerja dengan kritis tanpa melihat positioning politiknya ya. Dia dalam pemerintahan atau tidak dalam pemerintahan. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terakhir Mas Umam, dengan rumor munculnya 2 nama dari PDI Perjuangan atau orang dekat Megawati berpotensi masuk jadi menterinya Pak Prabowo, ini mungkin atau tidak menurut Anda? Semuanya sangat mungkin. Dalam politik semuanya mungkin karena politik is the art of possibilities. Tapi begini, bahwa kemudian nanti putusan seperti apa, apakah kemudian Pak Budi Gunawan dan juga Pak Azwar Anas diatasnamakan sebagai profesional ataukah sebagai representasi dari PDIP, itu barangkali akan menjadi sebuah perdebatan. Semua ditentukan oleh Kongres. Tetapi begini, bahwa kalau misal kemudian Pak Budi Gunawan akhirnya seperti yang disampaikan dalam informasi spekulatif yang banyak menyebar di posisi Menko politik dan juga keamanan misalnya, maka kemudian dia berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara kekuasaan yang ada saat ini dengan PDIP. Karena keberadaan Budi Gunawan misalnya di pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo besar kemungkinan tidak mungkin lepas dari approval dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Persentase kemungkinannya berapa? Singkat saja Mas. Bisa saja 60%, 70%. Tetapi juga di saat yang sama nama Abdullah Azwar Anas mengapa kemudian dianggap krusial? Karena dalam transisi kekuasaan, semua nomenklatur kekuasaan baru, semua nomenklatur kementerian baru itu dibentuk dan ditentukan oleh Kementerian PAN, Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara. Sehingga apa yang ada dalam bayangan Pak Prabowo membentuk kementerian apa, 47, 48, itu semuanya yang akan membantu selama ini, yang membantu adalah Menteri PAN, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Itu yang kemudian meletakkan nama-nama itu tadi menjadi cukup krusial. Apakah kemudian politiknya akan di-approve oleh Ketua Umum, wallahu a'lam. Kita tunggu hasilnya. Momen racik-meracik ini yang menarik untuk dicermati. Bang Hendar Sam, mewakili Partai Gerindra, terima kasih. Mas Ahmad Khairul Umam juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Berita lain usai jeda, pilot Susi Air bebas dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Proses pembebasan yang berlangsung selama 19 bulan tak lepas dari peran tim negosiator yang berkomunikasi dengan KKB Papua. Kisah negosiasi pembebasan akan hadir sesaat lagi.